Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun cuaca sepertinya kurang bersahabat ya. Kadang panas, kadang tiba-tiba mendung. Nah, ini menggoda kesehatan. Semoga Anda pun yang dalam keadaan kurang sehat pagi ini selalu diberi kesabaran, semangat juga dengan satu di antara yang mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu kawan yang bersama Anda, ditemani Ustadz Ali Muafa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mantap. Sehat ya Ustadz? Kaifa haluk gitu. Oh, kaifa. Gimana kabarnya? Ana bi khair. Ana bi khair. Syukron. Bisanya begitu Ustadz. Iya memang begitu. Wah, ini jebak kali ini. Masya Allah, terima kasih diingatkan Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Itu pertanyaan dulu zaman kita masih TPA ya. Iya betul, sekolah yang waktu zaman kecil-kecil dulu. Betul. Lancar tadi Ustadz ya perjalanannya. Alhamdulillah. Iya, ini kan tadi kan tentu kita perjalanan ya Ustadz ya, dari rumah ke Suara Surabaya, tentu mengemudi gitu ya Ustadz ya. Saya dapat materinya mengemudi dengan hati, kok bisa begitu? Bukankah mengemudi itu dengan menggunakan tangan, melibatkan kaki, tenaga, pikiran gitu ya Ustadz ya? Betul. Dan kira-kira ini lintasan mana gitu ya, mengemudi dengan hati. Nah, selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kawan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita pada pagi hari ini luar biasa ya. Semangat kita untuk berdialog luar biasa. Dan semoga semangat kawan-kawan semua pagi ini menghasilkan produktivitas yang kuantitas dan kualitas. Semoga seperti itu. Mengemudi dengan hati. Ya opo iki? Iya. Iya. Lihatlah Mbak Ayu, kita tidak usah jauh-jauh di tangan kita klik begitu. Ternyata tidak sedikit kawan-kawan kita yang mengemudi benar-benar dengan hati. Yaitu bagi orang yang tidak bisa melihat. Ya. Insya Allah. Saya dengan sangat sengaja berdialog dengan orang-orang yang ya Masya Allah ketepatan fisik alat melihatnya tidak seperti kita. Ada yang di tengah-tengah usianya, ada yang terjadi sejak zaman lahir dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya kepada beliau itu, kepada mereka itu, bagaimana mereka menyikapi hidup di dunia tanpa bisa melihat itu, termasuk bagaimana dia bisa sampai di sana, kalau sekarang sih ada transportasi yang bisa dipencet datang gitu ya. Nah, memencetnya ini pun problematika tersendiri. Tapi ternyata Allah kasih ilmu, Allah kasih pengetahuan, Allah kasih keterampilan, termasuk mereka bisa mendriver sendiri kendaraan yang ia punya, yaitu mempertemukan antara pikirannya, kemudian dengan fisiknya, tangan dan kakinya, kemudian hatinya, ya. Itu semuanya dikolaborasi, akhirnya dia bisa berjalan. Nah kawan, tentu orang-orang yang normal seperti kita pun berpikir, tentu yang punya keahlian, bagaimana agar orang yang seperti itu terfasilitasi hidupnya, tidak merasa murung sendirian. Bahkan sudah dirancang, bahkan sudah ada kendaraan itu tanpa kemudi. Nah, ya. Lah iki ada kemudinya malahan.
Masya Allah. Cuma tidak Iya, bisa iya. lihat kan gitu ya. Iya. Nah, jadi bisa dirancang dengan teknologi itu. Nah, kawan, mengemudi dengan hati itu bisa lebih penting daripada mengemudi dengan kaki. Mengemudi dengan hati bisa lebih penting dan menjamin untuk sampai di tujuan. Mengemudi kendaraan maksud saya. Iya. Ya, daripada dengan tangan dan mata kita. Bisa-bisa seperti itu. Betapa ributnya hidup kita ini ketika mengemudi kendaraan kita ini hanya diserahkan kepada kaki dan kepada tangan dan kepada mata kita. 3 komponen ini penting, pokok dalam mendriver kendaraan kita sampai di tujuan. Tapi ada satu, kawan, yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bahkan harus dilakukan, ya, harus ada, harus disiapkan di dalam mobil kita, bahkan di luar mobil kita, sebelum kita memulai, ya, mensetat kendaraan kita ini. Itu diperlakukan baik kepada driver kita ataupun pada kita sendiri yang mendriver, atau bahkan kepada kita yang menjadi penumpangnya. Sama perlakuannya. Ya, bahkan seorang penumpang itu bisa mengemudi tanpa kaki dan tangan dan mata. Cukup dengan hati bisa sampai di tujuan dengan selamat. Coba kita lihat sebagai contoh ya. Orang mengemudi, nah ini biasanya mohon maaf sekali Mbak Ayu. Ya. Saya juga kadang-kadang keplecuk. Ditanya oleh driver, jam berapa pesawatnya Pak? Kan begitu ya pertanyaannya. Iya, iya. Pesawatnya apa Pak? Ada lagi satu lagi, bandara berapa Pak? Aku nendok Surabaya yo bingung. Bandara 1, 2 itu yang mana? Iya. Kadang lupa ya Ustadz ya. Lah, ya itu. Tujuannya kemana? Oh iya, ternyata di dalam negeri 1 misalnya begitu. Lah ya itu Mbak. Iya, iya. Nah, di dalam hati saya ini sudah wah gak cukup waktu ini rasanya. Saya tidak mau bicara sama driver itu kan. Saya menyetir melalui belakangnya. Sudah Pak, fokus saja ya. Ya begitu. Tapi ada driver yang nggak mau berhenti ngomong aja. Akhirnya ya kita tidur dulu. Ya. Gimana caranya tidur? Baca apa saja, doa apa saja, Betul. bahkan baca Quran nanti tertidur sendiri. Betul Ustadz. Sampailah di tujuan. Nah jadi kekalutan di dalam perjalanan, ya karena waktunya sudah mepet, itu harus ditopang. Kita ingat kepada Allah. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut asma-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya pasrah ya Allah kepadamu. Saya akan pergi jauh. Di rumah saya ada harta. Mbak Ayu, Ya. harta apa saja di rumah? Di rumah saya Allah ada istri saya. Ya Allah ada anak saya. Macam-macam dia sebutkan, terserah. Semuanya aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Aku mohon perlindungan-Mu dalam perjalananku fi safarina, ya, wal khalifah fi ahlina. Dan yang kedua, aku juga mohon perlindungan-Mu ya Allah. Engkau temani, Engkau jaga hartaku, anakku, istriku, urusanku di rumah aku tinggalkan. Aku sepenuhnya pasrah karena Engkau maha segala-galanya. Itu sudah nyetir dengan hati namanya. Mengemudi dengan hati. Kemudian kita masih belum puas. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal pilih saja. Ya. Mengemudinya pakai yang mana. Ya Allah, tidak bakal mampu SIM A sampai Z saya pegang di tangan ini. Ya. Kalau tidak Engkau yang ikut mengemudi. Oh. Tiba-tiba Mbak Ayu di perempatan itu nyelonong begitu saja. Ya Yang Allah. namanya pengemudi itu. Lalu kita disetir oleh Allah. Ketika dia menyelonong begitu kita langsung ya Allah menyebut asma Allah. Ya, itu namanya mengemudi dengan hati. Oh. Penyebutan kita dengan asma Allah tadi itu
menghadirkan pertolongan Allah, akhirnya aman. Ya, tapi kan ada soalnya orang mengemudi itu tidak dengan hati tapi dengan nafsu. Oh iya ya. Begitu ada orang nyelonong dari gang, kurang ajar, ya brok temenan. Iya, makin emosi ya Ustaz. Emosi. Nah, ini tidak mengemudi dengan hati. Jadi pasrah kita satu kepada Allah itu adalah pengemudi yang paling awal. Kemudian permohonan pertolongan kita kepada Allah itu adalah pengemudi kita yang paling nomor satu. Ya. Minta jaminan kepada Allah tentang keselamatan. Bahkan kita mengadakan tadi itu SIM saya A sampai Z ini tidak ada gunanya ya Allah kalau engkau tidak turun tangan menyelamatkan kemudi saya ini, kemudi driver saya ini, kemudi supir saya ini. Nah, jadi ya kita mengatakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Saya canggih, saya juga pembalap ya Allah. Tapi begitu saya emosi di jalan, tak ada yang sanggup mengemudi otak saya. Tak ada yang sanggup mengemudi hati saya. Sehingga saya menjadi ugal-ugalan dan bisa menewaskan orang lain. Ya dia pembalap Mbak Ayu. Ya. Ahli jagonya, tapi sing dibalap ilah gak ahli tuh. Iya. Ya. Moro-moro siksak kalau saya dengerin di radio Suara Surabaya, di tol tuh siksak itu sebutlah dia itu pembalap. Oke, tapi aja nuk gini rek sing tua-tua mengemudi sendiri ini sentayoran dan lain-lain. Akhirnya driver-driver yang lain melihat ugal-ugalannya orang di jalan itu, konsentrasinya juga terkurang. Mikirnya iku mang sopo yo. Iku mang anake sopo yo kok ugalkan. Nah itu fokusnya malah berkurangnya pada driver kita. Nah, jadi kawan, mengemudi dengan hati itu adalah melibatkan Allah dalam perjalanan kita ini. Kapan kita melibatkan Allah? Sebelum kita masuk mobil, ya, atau setelah kita keluar dari pintu rumah kita, atau menjelang kita keluar dari rumah kita, bahkan mundur lagi, kita itu sholat 2 rakaat. Namanya sholat safar. Setelah sholat kita berdoa, yang inti doanya seperti saya sampaikan tadi, ya Allah, apa saja yang aku tinggalkan terdiri ini, termasuk jiwaku yang sedang pergi ini, itu semuanya pasrah kepadamu akan keselamatan kami dan lain-lain, termasuk kendaraan yang akan kami tumpangi ini. Disebutkan mulai mobilnya sampai pesawatnya sampai apanya. Itu dia mohon kepada Allah agar selamat dalam perjalanannya. Yang kedua Mbak Ayu, mengemudi dengan hati ini, bicara kualitas sekarang saya. Ya. Jadi Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha, ya Allah kepergian kami ini berilah keberkahan. Berupa apa? Al-birra wat taqwa, berupa kebaikan dan ketakwaan. Jadi perjalanan kita PP ini kita mohon dengan Allah agar berkualitas, agar menjadikan kita semakin baik. Kalau kita mengejar harta, maka harta yang kita dapat ini kita sudah mohon pada Allah, tolong hati saya dikemudi ya Allah. Saya akan mengambil untung saya di sana 1M, di Jakarta saya ambil, menjadikan saya kaya lahir dan kaya batin. Contohnya Mbak Ayu ya. Jadi begitu menerima uang itu, memang kita cari uang itu. Ya Allah, alhamdulillah saya betul-betul telah menerima uang ini sebesar ini. Sehingga saya juga akan urun ke masjid sebelah yang sedang membangun. Dan lain-lain. Jadi ucapan alhamdulillah yang kita kemukakan di saat kita berbahagia, ini termasuk hasil atau dampak positif dari mengemudi dengan hati tadi. Maka kawan, yang ketiga keuntungannya adalah segala kesulitan yang ada di jalan. Kalau kita mengemudi kendaraan di jalan, di darat, maka karena tadi setatnya kita pakai hati, maka ketika ada kesulitan di jalan, kita pun tidak menggunakan nafsu, tapi juga mengemudinya dengan hati. Walah ya wis,
Aku sudah menyiapkan waktu 1 jam. Spillnya itu ya masih ada jarak setengah jam, saya tidak akan terlambat. Saya sudah melakukan doa segala macam, tapi toh ternyata malah ada kecelakaan di jalan sehingga macet, tidak bisa jalan. Ya Allah, saya akan menerima apa yang dilakukan punishment ya atas keterlambatan saya di kantor, nanti saya pasrah. Wis, lah pasrahnya itu kemudian hati. Wong iki masalah dunia dan Allah tahu bahwa saya tidak sengaja, ini ada kecelakaan di sana. Ya sudah, nanti apa bos terima apa tidak itu sudah urusan lain. Ternyata, lu kamu kok bisa cepat datang ini? Lu malah ngono bos sih. Kan kaget kita. Ternyata bosnya tahu kalau di sana ada kecelakaan. Sama-sama di rute yang sama. Akhirnya tidak disanksi keterlambatan dia karena beliau mengerti tentang kejadian ini. Itu manusia nggak ada yang sanggup mengatasi itu. Jadi ini seorang pemimpin yang bisa luwes hatinya, membuka hati kita yang sumpek tadi menjadi berbahagia, menjadi mengerti. Nah kawan, inilah dampak-dampak positif. Kalau kita mengemudi dengan hati, maka segala kesulitan yang kita hadapi, kita tetap menghadapi dan kita tetap sulit. Tapi hati kita itu jembar. Kejembaran hati kita itu menimbulkan kita hidupnya menjadi enak, tentram, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung yang mendengarkan ini lagi ada di jalan langsung memutar ulang. Betul. Ya Allah gitu ya Ustaz. Mengingat harta-harta tadi ya Ustaz Ali. Betul. Terima kasih sudah diingatkan. Kita juga selalu bisa mengemudi dengan hati. Libatkan Allah kawan. Demikian juga kawan dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.